Pernah kepikiran nggak gimana kalau cara kita ngukur nilai Bitcoin selama ini tuh keliru? Hari ini kita nggak akan bahas harga naik turunnya, tapi kita mau coba ngobrolin soal nilai sejatinya. Kita bakal bongkar sebuah ide yang disebut ilusi fiat dan coba lihat Bitcoin dari kacamata yang sama sekali baru. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dengan kutipan yang lumayan nusuk ya. Kalau merasa lebih kaya karena angka fiatnya naik, Anda belum paham esensi Bitcoin. Dalam loh artinya. Intinya, kalau hati kita masih deg-degan lihat angka rupiah atau dolar, jangan-jangan kita malah ketinggalan inti dari revolusinya. Ini bukan soal jadi kaya di sistem yang lama, tapi soal benar-benar paham sistem yang baru. Oke, jadi ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bongkar permainan fiat. Terus kita bedah apa sih yang dimaksud kertas sampah ini? Habis itu, kita masuk ke aturan main yang baru, 1 BTC sama dengan 1 BTC, lanjut ke fondasi kepercayaannya, dan terakhir, gimana kita bisa ngedefinisiin ulang kekayaan kita sendiri. Langsung aja ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permainan mata uang fiat. Pertanyaannya di sini benar-benar tajam sih, apakah sistem uang yang kita pakai setiap hari jangan-jangan emang lagi mempermainkan kita? Hah, gambar ini pasti familiar banget kan? Ngaku deh, kalau layar lagi hijau, rasanya kayak jadi investor paling jenius sedunia. Tapi begitu merah, wah rasanya langit runtuh. Ini kan roller coaster emosi yang setirnya dipegang penuh sama angka-angka fiat. Nah ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau emosi kita masih diobak-obok sama harga fiat, apa itu artinya kita masih kejebak di dalam permainan tadi? Jangan-jangan fokus kita ke harga justru bikin kita buta sama gambaran yang jauh lebih besar. Oke, sekarang ayo kita bedah ilusinya lebih dalam lagi di bagian kedua ini. Kita coba pahami kenapa sumber ini sampai bisa nyebut uang fiat itu kertas sampah. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada barang nyata, ada nilainya, sebatang emas. Di sisi lain, cuma tumpukan kertas yang katanya mewakili nilai emas itu. Pertanyaan kuncinya kan jadi, mana yang beneran bernilai dan mana yang sebetulnya cuma sekedar janji di atas kertas? Jadi intinya gitu, kertas uang di dompet kita atau bahkan angka digital di m-banking itu sebenarnya ya cuma ilusi. Nilainya tuh bukan ada di kertasnya, tapi murni 100% dari kepercayaan kita bareng-bareng dan ya janji pemerintah. Nah, di sini dirinciin dengan jelas banget. Kenapa sih ini sebuah tipuan? Coba deh kita ikutin alurnya ya. Uang itu bisa dicetak, plek, tanpa henti. Terus kita harus kerja keras banting tulang buat ngumpulin kertas itu. Sementara si penerbitnya bisa nyetak gitu aja tanpa perlu kerja. Hasil akhirnya udah bisa ditebak. Nilai dari kerja keras kita pelan-pelan tapi pasti kegerus. Dan ini tuh bukan cuma teori konspirasi loh. Ini kejadian beneran. Kutipan ini ngasih contoh ekstrim dari Iran. Nilai mata uang mereka bisa hancur lebur cuma dalam hitungan minggu. Ini bukti nyata betapa rapuhnya ilusi ini kalau kepercayaan orang udah mulai goyah. Dan ilusi ini bisa jadi makin aneh loh ke depannya. Coba bayangin, dengan adanya ide soal mata uang digital bank sentral atau CBDC, ada kekhawatiran uang kita nanti bisa diprogram, punya tanggal kedaluarsa. Jadi kita dipaksa buat belanja. Persis kayak di kutipan ini, uang kita jadi kayak ikan atau daging, bisa busuk. Ngeri juga ya. Terus, gimana dong cara keluar dari permainan ini? Nah, bagian 3 ini ngenalin kita ke sebuah pola pikir yang baru. Sebuah aturan simple, 1 BTC akan selalu sama dengan 1 BTC. Disinilah mindset shift-nya terjadi. Tujuan kita yang sebenarnya tuh bukan lagi mantengin harga Bitcoin dalam rupiah biar meroket. Bukan. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa terus nambah jumlah Bitcoin atau sats, unit terkecilnya, di dompet yang kita pegang sendiri. Terus-terusan tiap tahun. Fokusnya pindah dari nilai eksternal ke jumlah internal. Dan inilah mantranya. 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Kedengerannya memang simpel banget, tapi ini dalam loh. Ini kayak sebuah proklamasi kemerdekaan moneter. Artinya, kita berhenti ngukur aset kita yang langka pakai penggaris yang bisa melar seenaknya. Kita mulai pakai Bitcoin itu sendiri sebagai penggarisnya. Tentunya, ini langsung memunculkan pertanyaan yang paling sering ditanyain orang skeptis. Oke, kalau bukan pemerintah atau emas, terus apa yang nge-backup Bitcoin? Nah, sekarang kita bedah fondasi kepercayaannya. Jadi, apa backupnya? Apa fundamentalnya? Jawabannya mungkin agak mengejutkan, tapi sebenarnya sangat-sangat mendasar. Perbedaannya tuh agak di sini.
Kepercayaan kita sama uang fiat itu kan sifatnya dipaksa. Kita harus pakai buat bayar pajak. Titik. Nah, sebaliknya, kepercayaan sama Bitcoin itu 100% sukarela. Nggak ada yang maksa. Jutaan orang di seluruh dunia milih buat percaya sama kode, sama matematika, dan sama jaringannya. Dan disinilah kekuatannya. Uang itu kan sebenarnya fenomena sosial. Kalau cuma satu orang yang percaya, ya nggak ada artinya. Tapi begitu jutaan, bahkan nanti miliaran orang mulai punya keyakinan yang sama, keyakinan itu sendiri yang jadi fondasi kokohnya. Itulah yang mengubah sebuah ide jadi kenyataan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita obrolin semua ini, terus gimana dong cara kita ngelihat kekayaan? Apa penggaris yang seharusnya kita pakai? Kutipannya benar-benar langsung ke intinya. Stop merasa kaya kalau punya kertas sampah banyak. Pesannya jelas banget. Udahin deh ngukur kesuksesan kita dari seberapa banyak tumpukan aset yang nilainya terus-terusan digrogoti. Jadi tujuan akhirnya tuh bukan buat menukar Bitcoin biar dapat lebih banyak kertas sampah tadi. Tujuannya, seperti yang digambarin di sini, adalah untuk benar-benar keluar dari sistem itu, membangun tabungan di dalam aset yang nilainya nggak bisa diutak-atik seenaknya, dan kedaulatannya ada di tangan kita sendiri. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Saat kita kerja keras tiap hari, nabung buat masa depan, apa sih yang sebenarnya lagi kita kumpulin? Apakah itu uang sungguhan yang nilainya bisa bertahan? Atau jangan-jangan, seperti yang disiratkan di sini, kita semua cuma lagi ikutan dalam sebuah tipuan besar? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan baik-baik.